Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita agama Islam yang sempurna. Allah sampaikan kepada kita seluruh kebaikan-kebaikan itu di dalam Islam, dan Allah juga jaminkan bagi kita siapapun yang mengikutinya maka tidak ada khawatir padanya dan tidak ada rasa takut. Ketika Allah sampaikan kepada kita tidak ada rasa khawatir dan rasa takut, artinya Allah menjamin kebahagiaan di dalam hidup kita di dunia ketika kita mau untuk menjalankan aturan-aturan yang telah Allah sampaikan kepada kita. Salam dan salam semoga tercurah senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana untuk menjalankan solusi-solusi itu, karena beliau sendiri adalah penyampai pesan yang melaksanakan pesan itu secara sempurna. Maka sudah wajar ketika kita senantiasa berterima kasih kepada beliau, senantiasa kita bersalawat, bersalam kepada beliau atas apapun yang telah beliau sampaikan kepada kita. Andai beliau tidak ada, maka tentu kita tidak akan punya sebuah contoh, tentu kita tidak akan punya sebuah teladan bagaimana cara untuk menjadi manusia yang paling baik, manusia yang sempurna, yang kelak akan bisa menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemudian penghakimannya kepada kita. Mudah-mudahan kita berharap Allah dan Rasul-Nya senantiasa berada dalam hati kita, dan kita semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diakui oleh Rasulullah SAW ketika di yaumil kiamat, dan masuk surga bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, ikhwani fillah wal akhwati syuhati rahmati Allah. Pada hari ini kita sampai pada bab yang keempat, yaitu adalah metode Islam. Jadi kalau sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya Islam ini senantiasa terdiri di antara fikrah dan thariqah, di antara konsep dan metode, di antara sebuah bayangan yang sangat sempurna tentang kehidupan, dan juga sekaligus bagaimana cara-cara yang praktis untuk meraih kesempurnaan itu. Allah memberikan kesemuanya. Islam adalah agama yang lengkap, yaitu adalah agama yang dengan konsep dan metode. Kita tidak hanya berbicara tentang cinta, kita tidak hanya berbicara tentang kasih, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana untuk mewujudkan cinta dan kasih itu di dalam kehidupan. Kita tidak hanya berbicara tentang keadilan, kita tidak hanya berbicara tentang kesejahteraan, lalu membiarkan konsep tentang keadilan dan kesejahteraan itu mengawang-awang dan diartikan oleh setiap orang. Tidak, tapi kita juga mendapati bahwa di dalam Al-Quran ada cara-cara yang sangat praktis untuk mendapatkan semuanya itu. Nah, karena itulah antara konsep dan metode, konsep Islam itu kadang-kadang bersifat problem solving juga. Semisal salat, puasa, haji itu menenangkan dan problem solving bagi manusia. Namun ketika membahas tentang metode Islam, maka ada perbedaan antara konsep Islam dan metode untuk menerapkannya, sebagaimana contoh berikut. Nah, ini di bawah ini ada kotak, yang sebelah kiri ada masalah, ada problem solving dan hasil, ada metode dan hasil. Karena gini teman-teman sekalian, sebenarnya pertanyaannya untuk apa sih kita beragama, kan gitu. Kenapa sih ada orang yang demen banget belajar agama, ada orang yang pengen segala-galanya itu adalah menurut perintah agama? Jawabannya sebenarnya sederhana. Kalau kita berbicara misalnya tentang agama Islam dari segi turunnya Al-Quran misalnya, apa sih bedanya antara ayat-ayat yang turun di Makkah dan ayat-ayat yang turun di Madinah? Ada nggak yang tahu?
Apa sih bedanya ayat yang turun di Mekah dengan ayat-ayat yang turun di Madinah? Yang di Mekah bersifat akidah, kalau di Madinah bersifat hukum syariat. Iya, secara garis besar betul begitu. Artinya ketika kita berbicara tentang ayat-ayat yang turun di Makkah, maka kita berbicara tentang ayat-ayat yang pesannya sangat kuat sekali. Pesannya sangat kuat sekali dan biasanya berkisar tentang apa? Tuhan itu satu, Anda harus percaya pada yaumil kiamat, gitu kan ya, bahwa Tuhan itu tidak ada tandingannya sama sekali, bahwa Anda kalau seandainya posisinya adalah sebagai seorang hamba, Allah sebagai Allah sebagai penguasa, sebagai Rabb, sebagai sesembahan satu-satunya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Pesan-pesan ini sangat kuat sekali. Nah, yang kayak gini-gini kita tidak temukan sekeras itu ketika ayat-ayat itu turun di Madinah. Artinya apa? Ketika manusia itu hidup, kalau kita bicara tentang agama kita misalnya dengan kehidupan manusia, ayat yang terakhir turun berkaitan dengan hukum dipercaya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Bahwa pada hari ini telah kusempurnakan agamaku dan telah kuridhoi agamaku ini bagimu dan telah kucukupkan dan telah kusempurnakan agamaku ini bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai satu-satunya agama buat kalian. Berarti secara hukum ketika turun ayat itu maka hukum-hukum syariat sudah sempurna. Bagaimana cara manusia hidup di dunia semuanya sudah disampaikan secara sempurna. Bagaimana cara pernikahan, bagaimana kemudian ketika setelah selesai menikah apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, bagaimana kemudian punya anaknya batasannya ada berapa, bagaimana cara mendidik anak-anaknya, dimulai dari mana dulu, setelah itu kemana, kemudian kalau punya masalah dengan anak seperti apa, lalu kemudian lebih jauh lagi, bagaimana ketika kita sudah tua, bagaimana ketika kita masih muda, bagaimana ketika kita mempunyai makanan mana yang layak kita makan, yang mana yang tidak. Kalau misalnya makanan yang tidak layak dimakan, maka penggantinya seperti apa? Bagaimana memperlakukan makanan-makanan yang layak dimakan? Seterusnya. Semua ayat-ayat itu tentang pengelolaan permasalahan manusia. Kalau kita lihat, berarti kalau kita gampangkan, di Madinah itu adalah segala sesuatu yang namanya aturan. Itu adalah aturan-aturan untuk mengatur problematika atau masalah-masalah hidup manusia. Dan antum sudah belajar di awal, kalau antum masih ingat, masalah manusia berasal dari mana? Masalah manusia berasal dari mana? Hidup antum itu bermasalah. Pasti, hidup saya juga bermasalah. Masalah-masalah itu datangnya dari mana? Dari dua hal. Satu, goriza. Yang kedua, hajat udhawiyah. Gitu kan ya. Berarti masalah senantiasa datang dari dua. Kalau nggak dari keperluan jasmani, pasti dari keinginan naluri. Maka seluruh masalah yang muncul dari sana itu Islam memberikan aturan. Maka disitulah kemudian dikatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Sesungguhnya aturan-aturan itu semua diberikan kepada manusia untuk pengaturan yang paling baik. Contoh misalnya, semua orang tentu saja punya gharizah nau misalnya. Gharizah nau teman-teman sudah tahu perwujudannya adalah senang wanita bagi laki-laki. Bagi perempuan senang laki-laki misalnya. Wanita senang anak, laki-laki juga sayang anak. Nah, ketika ini adalah sesuatu masalah yang mulai muncul ketika bersamaan dengan balik, ini kan harus diatur. Bagaimana kemudian berinteraksi dengan wanita itu? Apakah boleh Ustadz kalau gitu saya dekat-dekat saja tapi tidak pacaran Ustadz? Terus kamu ngapain dekat-dekat? Iya karena kami kakak dan adik Ustadz, atau mami dan papi Ustadz. Ini kan nggak pacaran, nggak boleh. Lah bagaimanapun juga itu sudah ada aturannya, gitu kan ya. Lalu kemudian bagaimana Ustadz kalau gitu solusinya apa? Menikah Ustadz. Kalau gitu menikah itu caranya gimana Ustaz? Oh ya, caranya begini. Kamu khidbah dulu dia, kemudian kamu ta'aruf. Kalau sudah selesai khidbah dan ta'aruf, kamu rasa cocok dan perlu dilanjutkan, maka kamu lanjutkan kepada prosesi pernikahan. Lalu pernikahan itu gimana Ustaz? Begini. Nah setelah nikah kita ngapain? Oh ya, begini. Kalau gini-gini boleh nggak? Nggak. Kalau gini-gini boleh? Boleh, silahkan, nggak ada masalah. Nah semua aturan. Lah kenapa aturan ini? Karena ada banyak cara untuk memenuhi permasalahan hidup antum. Contoh, balik lagi ke Ghorizatul Nau, nggak usah banyak-banyak. Ada seorang laki-laki suka sama seorang perempuan. Ada nggak cara dia untuk memenuhi rasanya dia itu? Bisa dengan cara LDR, bisa dengan cara pacaran, bisa. Mohon maaf, one night stand juga bisa. Gitu kan ya, cinta satu malam gitu kan kalau zaman Indonesia gitu kan ya. Nah itu kalau zaman cinta satu malam itu apa ya? Semua sudah konotasinya sudah ke situ. Pertanyaannya kalau dia melakukan semua itu terpenuhi nggak keinginan dia untuk bersama seorang wanita tadi? Terpenuhi, nggak ada masalah. Artinya sudah selesai. Laki-laki senang, perempuan senang di situ. Nah tapi pertanyaannya, apakah itu adalah sebuah cara yang paling betul untuk menyelesaikan masalah? Ternyata tidak. Dia pasti akan bikin masalah yang baru lagi.
Contoh misalnya, kemarin baru ada yang cerita pada saya, keluarganya berebutan waris. Ini masalah atau tidak? Masalah, muncul daripada hajat udawiyah dan sekali lagi gariza, rasa ingin memiliki sesuatu. Ini terjadi kadang-kadang sama, kayak ada keluarga yang saya tahu begini. Jadi bapaknya punya 7 anak misalnya, taruhlah begitu ya. Ini kejadian nyata sih sebenarnya. Bapaknya dan ibunya punya 7 anak, dua-duanya meninggal. Dan keluarga ini punya rumah satu. Yang tinggal di rumah itu adalah anak nomor 7 paling kecil. Nah, menurut kemudian hukum Islam, itu kan harusnya kan sudah dibagi berdasarkan hukum syariat. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, terus dihitung jadilah pembagiannya begini. Kan begitu. Tapi ketika kemudian salah satu ada yang pengen kemudian untuk tidak sesuai hukum Islam, pasti karena dia bikin masalah. Dan pasti akan menghasilkan masalah baru lagi. Lalu gimana kemudian? Mereka bilang gini, sudahlah gini aja lah, dijual aja terus bagi rata. Itu pasti masalah. Kenapa masalah? Karena salah satu mengatakan, loh kok bagi rata? Saya kan laki-laki, dia kan perempuan, dia sudah ada yang nanggung suaminya. Lah saya harus tanggung kemudian keluarga saya. Bisa jadi bermasalah. Atau yang lebih parah lagi, kayak kenyataan yang terjadi yang saya lihat itu. Gimana permasalahannya? Semuanya sudah sepakat mau dijual dan dibagi berdasarkan syariat Islam, karena bagi berdasarkan duit lebih enak daripada bagi berdasarkan rumahnya, paham ya? Jadi kalau bagi berdasarkan rumahnya hampir nggak mungkin, gitu kan ya? Bagaimana kalau dibagi sepertiga misalnya, sepertiga rumah tuh gimana? WC-nya sepertiga, ruang tamu sepertiga gitu, kan nggak mungkin. Nah berarti oke lah, yang paling bagus kita jual terus kita bagi rata berdasarkan hukum Islam, itu yang paling gampang lah. Anak yang terakhir nggak mau, lah kenapa? Karena dia bilang saya kan sudah tinggal di sini. Nah karena ini milik kita bersama-sama, solusinya begini, kata anak yang ketujuh itu. Solusinya begini, karena ini milik bersama-sama, ya sudah, ini milik bapak dan ibu kita, jangan dijual. Karena ini milik bersama, biarin aja milik bersama. Terus gimana? Ya tapi saya tinggal di sini, paham ya sekali. Ini kira-kira masalah atau tidak? Masalah, gitu kan ya? Pasti masalah. Nah Islam itu memberikan satu solusi, yang solusi itu menghilangkan semua permasalahan, bukan justru nambah masalah. Antum senang sama cewek, antum pacaran, mohon maaf, itu akan tambah masalah. Antum senang sama seorang laki-laki, lantas antum LDR-an, itu jelas tambah masalah. Antum DM-an, modusnya kemudian, assalamualaikum akhi, mohon maaf saya minta tolong dituntun di dalam agama Islam. Nah, ini modus, ini pasti bikin masalah baru, gitu kan ya? Kenapa? Karena setiap penyimpangan selain daripada aturan-aturan Allah ini pasti bikin masalah. Nah, tapi bagaimana caranya agar orang-orang mau untuk menerapkan solusi-solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah kuncinya ayat-ayat Makkiyah berbicara tentang masalah akidah. Tuhanmu itu satu, Tuhanmu itu hanya Allah. Sesungguhnya nanti ada hari kiamat. Sekarang bukan hidup selama-lamanya. Setelah kamu mati kamu akan bangkit lagi. Setelah bangkit lagi kamu akan ditanyai. Setelah ditanyai kamu akan berujung. Ujung-ujungnya pada dua. Termasuk yang manakah Anda? Ashabul yamin, ashabul shimal. Termasuk yang manakah Anda yang selamat meniti siratal mustaqim, atau Anda termasuk yang terjungkal masuk ke neraka? Kalau Anda masuk ke neraka, jangan Anda pikirin. Nah kenapa? Anda akan dibakar, salah satunya. Lalu kemudian setiap kulit Anda terbakar, maka digantikan Allah dengan kulit yang baru, sehingga Anda tidak akan pernah merasakan selamat daripada rasa sakit itu. Karena setiap kemudian diganti lagi, lalu kemudian terbakar, diganti lagi. Lalu kemudian Anda merasa sangat kepanasan di situ. Diceritakan dalam surat Ar-Rahman, kemudian mereka cari, ya Allah minta minuman ya Allah. Minta minuman, kemudian Allah katakan tersedia di situ minuman bagi penduduk neraka. Mereka ke sana, yang mereka dapati apa? Yang mereka dapati adalah kemudian nanah yang mendidih. Lalu kemudian yang mereka dapat adalah tembaga yang mendidih. Lalu kemudian mereka minum itu, tembaga mendidih dan nanah yang mendidih. Kemudian mereka merasa, oh ini lebih parah lagi, mendingan yang sana aja, panas dibakar tapi mendingan daripada makan nanah dan tembaga yang mendidih. Mereka balik lagi ke sana. Apa yang mereka lakukan ketika mereka balik lagi ke sana? Mereka bilang, lebih baik kita minta minum lagi aja. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, misalnya. Itulah yang Anda dapatkan di neraka. Lalu bagaimana ketika Anda berbuat baik di dunia, melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah? Sudahlah masalah Anda selesai di dunia, di akhirat Anda akan berakhir nanti di surganya Allah. Masya Allah. Ada apa di surga? Oh, pesta kelas premium. Paham ya sekalian? Pesta kelas premium, dikasih minuman-minuman apapun yang Anda mau, dari gelas-gelas yang kemudian bercahaya. Lalu kemudian gelas-gelas itu kemudian diisi dengan minuman-minuman yang sangat luar biasa. Di situ banyak pelayan-pelayan yang kemudian berkeliaran. Di situ banyak orang-orang yang kemudian saling memuji satu sama lain. Tidak ada perkataan-perkataan tidak berguna. Bahkan ketika Anda beruntung dapat kelas yang paling premium di antara kelas-kelas yang premium, Anda akan langsung dilayani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, yang melayani Anda adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih minuman itu pada Anda untuk Anda bergembira ketika Anda sudah masuk pada surganya Allah. Lah, ketika dikasih gambaran seperti ini, maka orang mau untuk menjalani problem solving daripada Allah dengan sangat kemudian bahagia. Bisa difahami maksud saya di sini ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Islam,
Islam itu sendiri adalah problem solving. Kenapa dia kemudian problem solving? Karena dia diawali daripada kemudian akidah-akidah yang membuat orang-orang itu jadi senang untuk menerapkan problem solving yang Allah sampaikan. Nah, hanya saja yang kita bahas pada kali ini adalah antara konsep dan metode, antara konsep-konsep Islam yang digambarkan kepada kita tentang kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan hidup di dunia dan seterusnya, itu ada metode-metodenya untuk mencapai itu. Dan kita tidak hanya berbicara tentang masalah individual ataupun sesuatu yang tidak terjadi secara pasti, tapi kita berbicara tentang sesuatu yang terjadi secara pasti. Saya pernah mengatakan dalam salah satu kajian saya, Islam itu adalah sesuatu yang pasti-pasti. Kalau tidak pasti-pasti, antum tidak akan pernah bersemangat untuk menerapkan Islam. Gitu kan ya? Contoh, 4 tambah 3? 7. Pasti nggak? Ada nggak kemungkinan 4 tambah 3 terus 5 gitu? Nggak ada. Nggak ada kemungkinan 4 tambah 3, 5. 2 pangkat 2 berapa? 4. Pasti nggak? Pasti. Berarti Islam itu sama. Islam itu sesuatu yang pasti-pasti. Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Kan gitu kan ya? Nah, bukan sesuatu yang bisa jadi dialami dan bisa jadi tidak dialami. Contoh. Nah, ini contohnya, Pak. Kita baru masuk dalam pembahasan kita. Permasalahan misalnya adalah kemiskinan. Kalau kemiskinan ini berarti berkaitan dengan hajatul udhawiyah atau berkaitan dengan gharizatul baqa misalnya. Nah, oke lah, permasalahan kemiskinan. Apa problem solvingnya? Problem solvingnya bisa jadi dengan tahajud, bisa jadi dengan sholat, bisa jadi dengan sholawat, ataupun sesuatu yang lain. Tapi pertanyaan saya, ketika seseorang bilang, bro, lu miskin bro, oh ada caranya bro, lu sholat ya bro. Ketika lu sholat, lu nanti akan menemukan kekayaan di situ bro. Lah kenapa? 2 rakaat sebelum subuh bro. Lebih banyak daripada dunia dan seluruh isi. Mendadak dia mikir deh, gue jadi orang paling kaya di dunia. Lalu kenapa? Karena gue sudah punya dunia dan seluruh isinya. Tapi pertanyaan, antum tetap tidak punya makan pada hari itu? Tetap saja. Walaupun antum sudah sholat, tetap antum tidak punya makan. Oh, ada solusinya bro. Lu sedekah deh bro. Lalu kenapa? Allah janji di dalam Al-Quran, dia sedekah. Ternyata taruhlah dia dapat kemudian harta yang dia harapkan pada hari itu. Tapi apakah setiap orang yang bersedekah kemudian pasti dapat hartanya pada saat itu? Tidak. Nah, kenapa yang Allah katakan sab'a sanabil itu yang kemudian biji yang ditanam menumbuhkan 7 sumbu itu, 7 sanabil itu yang setiap sumbunya menghasilkan berapa? 100 mi'ah, gitu kan ya. 100 habbah yang lain. Lah itu yang dimaksud adalah bukan hanya urusan dunia. Jadi bukan berarti ketika antum sumbang 100 lantas dikali 700 jadi 70.000, enggak seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah kebaikan-kebaikan yang Allah lipat gandakan ketika Anda bersedekah karena Allah, itu seperti tadi. Bahkan Allah akan melipat gandanya lagi kalau Allah mau. Tapi bukan berarti kemudian setiap orang yang sedekah lantas dia dapat balasan uang juga. Bisa difahami sampai di sini teman-teman sekalian. Lah, berarti tidak semua orang merasakan seperti itu. Gitu kan ya. Contoh lagi, penjajahan oleh kaum kafir misalnya. Ketika orang-orang muslim dijajah oleh orang-orang kafir, maka solusinya apa? Ya sudah, nggak apa-apa, kita ngadu aja kepada Allah, kita perbanyak sujud aja, kita mendoakan hidayah untuk penjajahnya. Sering dengar kata-kata begini. Ketika ada dizolimi, harusnya kita nggak usah protes, kita nggak usah kemudian ikut aksi. Lah kenapa? Doain aja semua orangnya taubat. Bro, mendoakan orangnya taubat itu satu solusi tersendiri yang membuat hidup antum merasa bahagia. Tapi nggak semua orang seperti itu. Andaikan Rasulullah SAW itu merasa bahwa problem solving hanya pada hal-hal seperti ini, maka kira-kira Rasul melakukan jihad atau tidak? Tidak. Maka Rasulullah membuat kelompok dakwah atau tidak? Tidak. Ngapain Rasulullah susah-susah untuk berdakwah? Kalau semua solusi bisa dengan berdoa. Doa yang paling didengar siapa kira-kira? Rasulullah. Bisa nggak Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Rabb, ini tolong agar Quraisy semua diberikan hidayah ya Allah? Bisa nggak kira-kira? Bisa saja. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Bahkan dilarang melakukan hal seperti itu. Lah kenapa dilarang? Karena Rasulullah ketika mendoakan Abu Thalib saja, itu ketika mendoakan terus Abu Thalib, lalu kemudian Allah merasa bahwa itu adalah sesuatu yang belum pantas bagi Abu Thalib, maka Allah menegurnya, innaka lan tahdi man ahbabta. Berarti cara kerja agama itu tidak seperti ini. Tidak kemudian ketika Anda menemukan solusi-solusi secara pribadi, lantas Anda bilang itulah solusinya, tanpa berpikir realistis. Gitu loh maksudnya, bahwa ada hal-hal yang harus diatur untuk mencapai
mencapai yang namanya pengentasan kemiskinan, bahwa ada hal-hal yang harus diatur untuk membebaskan daripada penjajahan. Rasulullah ketika menemukan Baitul Maqdis terjajah misalnya waktu itu, maka Rasul membuat rencana-rencana tertentu bagaimana caranya agar Baitul Maqdis ini kemudian bisa dimerdekakan, yang berujung pada Umar bin Khattab. Ketika institusinya sudah siap, ketika semuanya sudah siap, maka Umar bin Khattab jalan ke sana untuk membebaskan Baitul Maqdis. Tapi tidak hanya kemudian kita doakan saja, Allah Maha Kuasa, Allah pasti kemudian bisa, karena Allah yang mempunyai seluruh tentara-tentara di atas muka bumi ini. Betul bro, itu bagian daripada akidah. Tapi bagian Anda itu bukan permasalahan itu lagi. Karena orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berbuat lebih daripada biasanya, tidak dibandingkan orang-orang lain. Sekarang saya tanya sama antum, antum mau dapat duit banyak atau tidak sekarang? Mau dapat duit banyak atau tidak? Mau, jelas kan, antum masih di dunia, jelas ya. Nah sekarang saya bilang sama antum, bro, ini ada satu kerjaan, antum pasti dapat duit 1 miliar kalau kerja di sini 1 bulan. Kalau di sini bro, antum bisa dapat duit 50.000, tapi belum tentu. Antum pilih mana? 50.000 belum tentu atau 1 miliar yang sudah pasti? Ya jelas 1 miliar sudah pasti. Nah kenapa? Karena 1 miliar pasti lagi gitu kan ya. Nah artinya apa? Antum akan lebih bersemangat untuk mencari 1 miliar itu. Pagi-pagi antum akan langsung kemudian bangun sebelum subuh, lalu kemudian antum pakai baju yang paling bagus, mandi pakai ini yang paling wangi, lalu kemudian bersiap-siap untuk mencapai 1 miliar. Kenapa? Karena sudah pasti. Jadi kalau ada orang yang sudah mencapai yang sudah pasti, dia akan lebih bersemangat daripada orang yang belum pasti. Nah kenapa kalau belum pasti? Ya nanti aja lah ya, belum tentu juga gue dapat kok. Ya kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya sudah, kan mentalnya sudah seperti itu. Nah tapi kalau Allah menjanjikan sesuatu yang pasti, maka kemudian dia pasti akan lebih semangat untuk menghadapinya. Maksud saya adalah orang yang beriman, ketika Allah kasih problem solvingnya, maka dia tidak hanya berpangku tangan di situ, tapi dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk menerapkan problem solving itu. Nah balik lagi, oke, kalau gitu metodenya apa Islam untuk mengentaskan kemiskinan? Penerapan syariat Islam dalam masalah perekonomian. Maka Islam adalah agama yang sangat realistis. Ketika Islam melihat satu permasalahan ekonomi, maka Islam melihat dasar masalahnya ada di mana, akar masalahnya ada di mana. Contoh misalnya, kita lihat perekonomian Islam didasarkan atas kemudian mereka melihat permasalahan itu bukan ada pada produksi, bukan ada pada konsumsi, tapi permasalahannya senantiasa pasti ada pada distribusi. Kenapa bisa begitu? Allah menjamin di dalam Al-Quran. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi sempurna, tidak akan bakal rusak oleh manusia untuk mencukupi manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Allah yang menciptakan lakum bagi kalian manusia semuanya. Itu enggak ngomong pada siapa-siapa selain manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard, apapun yang ada di bumi. Dan bumi itu cukup buat kalian. Allah sudah jamin di dalam Al-Quran. Artinya apa? Tidak akan ada masalah dengan produksi. Tidak pernah akan ada masalah dengan hal-hal yang bisa memuaskan antum. Selalu akan ada makanan yang cukup kalau antum mau untuk kemudian nyari. Senantiasa ada perempuan-perempuan yang cukup kalau antum mau nyari. Paham teman-teman sekalian? Senantiasa ada laki-laki yang insya Allah cukup juga kalau antum mau nyari. Nah kenapa? Allah menciptakan segalanya ini adalah untuk manusia. Jadi tidak akan ada kekurangan insya Allah. Yang kekurangan kalau mulai ada penyimpangan, yang seperti yang saya katakan di awal. Seperti apa penyimpangan? Ada satu orang berbicara, oh saya nggak cukup cuma makan 1 piring aja. Nah, kenapa? Saya mau makan 100 piring. Walau ternyata perutnya cuma maksimal makan 2-3 piring. Tapi dia pengen makan 3 piring. Dia pengen makan 5 atau 6 piring. Karena ini permasalahan mulai muncul ketika ada orang yang serakah, ya, orang yang nggak mau makan cuma itu saja, serakah dia, itu menyebabkan permasalahan bagi yang lain. Kenapa? Karena kecukupan bumi ini lagi ya, produksi nggak akan ada masalah. Allah yang menjamin itu. Konsumsi nggak pernah akan ada masalah. Lah kenapa? Karena Islam tidak seperti kapitalis. Kapitalis mengatakan bahwa manusia itu manusia itu keperluannya tidak terbatas, betul? Needs-nya tidak terbatas. Padahal terbatas nggak keperluan antum? Konsumsi antum terbatas nggak? Pernah nggak saya tanya sama antum, kalau antum punya duit 1 miliar per hari dijatah tapi harus habis, kalau nggak habis antum bayar? Kira-kira gitu kan ya. Jadi gini, antum dikasih 1 miliar per hari harus habis. Kalau nggak habis antum bayar sisanya yang antum belanjakan tadi. Kira-kira apa rencana antum membelanjakan 1 miliar itu tiap hari? Bingung juga antum. Tahu nggak maksudnya kira-kira? Karena konsumsi manusia terbatas. Makan antum cuma itu saja. Semahal-mahalnya makan yang saya pernah rasakan itu, makan malam 700.000 satu orang. Paham ya? Tapi kalau duitnya 1 miliar, itu masih sisa berapa? Kira-kira antum berapa kali sanggup makan 700.000 itu per 1 hari? Antum mau makan berapa hari supaya habis? Masya Allah, antum harus makan ribuan kali itu supaya habis. Tapi ternyata
kita terbatas, konsumsi kita gitu-gitu aja. Antum mau tidur misalnya sekarang, atau kalau antum kurang tidur, ya Allah ini sudahlah kemudian baca Quran, sudahlah kemudian kita sholat tarawih, sudahlah kemudian banyak sekali aktivitas. Antum kalau mau tidur sekarang saya kasih antum tidur berapa lama antum mampu? Pernah nggak pas satu hari kosong banget, terus antum, saya hari ini mau balas dendam tidur pokoknya. Pernah nggak rasa begitu? Tapi jam 11 itu ya sudah begini, bingung ini mau ngapain lagi, guling sana, guling sini, nggak bisa tidur lagi. Kenapa? Antum terbatas perlu tidurnya. Antum bagaimanapun antum tidak bisa seperti panda yang 22 jam sehari untuk tidur, kita nggak bisa 20-22 jam terakhir. Antum terbatas tidurnya. Nah, karena antum terbatas konsumsinya, maka satu-satunya permasalahan adalah distribusi. Islam memandang seperti itu. Maka distribusi inilah yang diurusi oleh Islam. Bagaimana metode untuk pendistribusian harta di dalam Islam? Masya Allah, antum mau mulai dari mana? Oke, mulai dari modal. Mulai dari modal. Islam melarang seseorang untuk menimbun harta. Kanzul mal, itu tidak boleh. Maka Islam dengan kata lain ketika dia melarang seseorang untuk menimbun harta, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal seperti itu, jangan biarkan harta-harta itu hanya mandek di kalangan orang-orang yang kaya di antara kalian, ratakan di antara orang-orang. Karena Islam memandang harta itu seperti sebuah darah, maka Islam berkata tidak boleh. Kalau tidak boleh ditumpuk, terus gimana caranya? Oke, gini caranya. Kalian harus menyebar harta itu di tengah-tengah manusia. Bagaimana cara menyebar harta itu di tengah-tengah manusia? Syirkah, ajak orang kerja sama. Kalau Anda punya kelebihan uang, ada orang yang lain yang mereka punya ide tapi mereka nggak punya uang. Ada orang yang mau kerja tapi mereka kurang uang. Ada orang yang mau mengembangkan bisnisnya tapi mereka kurang uang. Bahkan ada orang yang tidak punya uang sama sekali, yang menunggu orang-orang punya uang menunjukkan pada mereka gimana caranya nyari uang. Gitu kan ya. Lantas kemudian ini disebarkan, ada bentuk syirkah. Ya sudah mas, saya lihat antum ini kayaknya dari tadi nelongso banget mas. Ini saya punya duit 5 miliar mas sisa mas. Kira-kira gimana mas? Anda punya ide atau tidak? Oh iya saya punya ide pak. Terus gimana? Kasih aja semuanya pada saya. Misalnya, ini kan setiap metode. Dari segi kemudian modal itu kemudian sudah diatur seperti itu. Lalu bagaimana lagi misalnya? Dari segi permodalan masih Islam sudah menggariskan ada sumber daya yang boleh dikelola oleh individu. Ada sumber daya yang tidak boleh dikelola oleh individu karena terlalu besar, seperti barang tambang. Misalnya seperti barang tambang, seperti hutan, seperti misalnya air misalnya. Itu tidak boleh dikelola oleh individu. Tidak boleh individu. Ini mata air milik saya, nggak boleh. Sekarang mata air dimiliki oleh orang atau tidak? Semua dimiliki oleh orang. Lihat aja tuh di minuman gelas itu. Mata air dari mana? Milik PT siapa? Mata air dimiliki oleh orang. Jadi mata air itu dijual sama orang. Lalu apa lagi? Orang bisa punya sungai, orang bisa punya jalan tol, orang bisa punya barang tambang emas, sementara yang lain makan aja susahnya minta ampun. Orang bisa punya barang tambang perak, barang tambang batu bara, barang tambang minyak, dan seterusnya. Sedangkan yang lain mereka tidak diberikan akses. Sangat tidak adil sekali. Lalu bayangin aja, gampangnya gini deh. Oke, negara membagi sumber daya bagi semua, taruhlah. Antum dapat hutan, dia dapat emas. Enakan yang mana? Enakan yang dapat emas dong. Yang dapat hutan aja udah luar biasa, dikasih HPH, hak pengelolaan hutan. Kenapa cuma dia dikasih HPH? Kenapa saya nggak boleh? Gitu kan ya? Nah, makanya Islam kemudian mengatur seperti itu, distribusinya itu. Oh, tidak boleh dimiliki oleh individu. Emas, perak, batu bara, minyak bumi tidak boleh dimiliki oleh individu. Itu milik semua manusia. Kalaupun mau dikelola oleh seseorang, maka dia tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun dari apa yang dia ambil itu. Dia boleh ambil keuntungan dari operasional, tapi barang itu milik umat. Jelas sampai di sini? Nah, Islam sendiri dengan sendirinya dalam kemudian sistem perekonomian itu, kalau kita menerapkan itu distribusinya akan rata sekali. Itu baru dari segi hulunya misalnya. Dari segi kemudian distribusi kemudian langsung barangnya sendiri. Islam menjamin bahwa hal-hal itu bisa berlangsung dengan baik. Misal dalam pasar, Islam melarang orang mencegat di jalan. Jadi contoh nih, ada orang bawa barang pergi ke pasar, antum cegat di jalan, itu tidak boleh. Maka dia harus sampai pasar dulu, antum tawar dia di pasar. Supaya kenapa? Supaya orang-orang yang lain punya hak yang sama untuk menawar barang yang sama. Lalu apa? Itulah konsep distribusi itu. Harga dan seterusnya, nanti antum akan belajar dan antum tercengang. Oh gila, Islam ini ternyata sangat sempurna sekali. Saya mengatur barang-barang kayak begini. Dari segi yang ujungnya, Islam tidak memperbolehkan atau bukan tidak memperbolehkan. Islam mengatur, melihat masyarakat, monitoring masyarakat tidak dari agregat. Jadi kalau zaman sekarang kan dari agregat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 6, sekian persen misalnya taruhlah. Tapi apakah benar setiap orang bertumbuh seperti itu? Tidak juga.
Apakah benar setiap orang kemudian dikatakan pendapatan nasional orang Indonesia rata-rata misalnya contoh 6 juta? Apakah setiap orang berpendapatan 6 juta? Tidak. Ada yang berpendapatan satu bulan misalnya contoh 500 miliar. Ada yang kayak antum-antum ini pendapatannya kadang-kadang naik 1 juta, kadang-kadang naik 300 ribu misalnya gitu kan ya. Ada yang kadang-kadang begitu. Nah tapi ternyata tidak adil, tidak terdistribusi dengan baik. Ya gak usah mikir begitulah. Ini yang akhir-akhir yang produk-produk akhir, apartemen, rumah yang tidak terjangkau sama sekali oleh antum. Pernah nggak tuh mikir ya beli ruko? Ruko yang kayak gini harganya berapa? 3,5 juta bro. Sorry, 3,5 juta M bro. Gitu kan ya. Nah, antum punya planning nggak gimana caranya dapat 3,5 juta untuk beli ruko? Sekarang saya tanya sama antum. Gaji antum UMR kalau 3 juta. 3 juta antum nggak makan, nggak minum, nggak usah antum gelandangan di jalan lah gitu kan kira-kira. 3 juta. Antum perlu berapa lama untuk dapat 1 M? 1000 bulan bro. Dan gak ada Lailatul Qadar dalam urusan komersial. Tahu nggak 1000 bulan itu berapa lama? 83 tahun bro. Itu aja tuh baru dapat 3M. 3M dapatnya kan 3 juta kali 1000. Itu aja tuh dapat 3M. Taruhlah oke lah dengan bonus-bonusnya tuh dapat 3,5. Tapi 83 tahun kemudian emang harganya masih segitu? 10 tahun aja udah beda jauh gitu kan ya. Apalagi udah, nah, artinya apa? Dengan planning artinya sekarang antum gak akan bisa dapat rumah kayak begini. Antum gak akan bisa kemudian beli apartemen. Jadi ketika dikatakan bahwa mohon maaf, kita ini terus membangun. Untuk siapa antum membangun itu? Gitu kan ya. Apakah untuk orang-orang yang Indonesia yang kebanyakan itu yang gak mampu beli? Enggak, mereka gak mampu beli kok. Gitu kan ya. Ujung-ujungnya untuk siapa? Untuk orang yang punya uang, karena dari awal mereka sudah punya uang. Karena distribusinya tidak merata. Orang yang punya duit 1 juta akan lebih mudah mengumpulkan 1 juta berikutnya daripada orang yang cuma punya 100 ribu. Orang yang punya 1 miliar akan lebih mudah mengumpulkan 1 miliar berikutnya dibandingkan ada orang yang hanya punya duit 1 juta. Paham sampai di sini? Distribusinya tidak merata ini. Oke, jelas. Nah, berarti ketika Islam mengentaskan kemiskinan, Islam tidak cuma all talks, nggak cuma ngomong doang, tapi Islam memberikan step by step bagi Anda bagaimana caranya untuk mengatur perekonomian. Oke, andaikan sistem Islam sudah mewujud dalam Indonesia misalnya taruhlah Indonesia sudah mau menerapkan hukum Islam. Apa yang harus lebih dulu diubah? Pertama, yang dari awal, permodalan. Urusan mulai kepemilikan masyarakat. Kepemilikan masyarakat nggak bisa lagi seperti ini. Nggak bisa semua orang bisa memiliki segala sesuatu. Nggak bisa, diatur menurut Islam. Itu yang paling pertama. Ini sudah selesai, baru kemudian step berikutnya. Baru kemudian selesai step berikutnya terus menerus sehingga kemudian orang bisa berkembang semua. Sehingga ketika orang bikin rumah, bukan rumah itu cuma rumah yang harganya cuma Anda bisa lihat tapi Anda nggak bisa beli. Paham teman-teman sekalian? Jadi gitu kan ya. Untuk apa sih bikin rumah kalau rumahnya nggak bisa kebeli? Gitu kan ya. Lucu kadang-kadang dunia ini. Ya, tapi gitulah kira-kira. Itu baru masalah perekonomian. Bagaimana dengan penjajahan kaum kafir misalnya? Islam punya aturan. Islam punya solusi. Gimana solusinya? Melawan. Solusinya jihad fisabilillah. Lah kalau zaman sekarang ada orang yang bilang, sudah kita tuh gak usah begitu-begitu, gak usah yang aneh-aneh. Yang penting kita tuh Islam tuh kita sholat, kita puasa, kita doain pada Allah. Bro, kalau andai kan begitu terus Indonesia juga gak akan merdeka bro. Indonesia merdeka karena apa? Resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu kemudian siapapun yang orang-orang muslim, maka ini adalah saatnya mereka untuk berjihad fisabilillah. Karena ini mereka melawan penjajah dan ini berjihadnya karena agama. Maka siapapun yang mati akan mati syahid, yang menghalangi mereka adalah orang munafik yang harus diperangi juga. Nah itu karena misalnya menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan berani gak ada orang yang mengatakan Hasyim Asy'ari adalah teroris? Gak ada. Nah kenapa? Sesuatu yang fitrah, nyata, ketika ada orang diserang, maka dia harus mengadakan perlawanan balik. Karena kadang-kadang serangan-serangan itu perlu kemudian fisik untuk kemudian dilawan balik. Contoh misalnya, oh enggak ini sudah dunia zaman sekarang, yang penting itu kita negosiasi. Bro, andai kan negosiasi itu cuma satu-satunya cara, kenapa Amerika masih memproduksi senjata paling banyak? Untuk apa itu? Kenapa kemudian dia terus mengimpor senjata itu ke Israel? Gitu kan ya? Nah berarti ternyata solusi di dunia ini enggak hanya cuma masalah negosiasi. Kadang-kadang ada kemudian perkara-perkara fisik yang harus ditempuh ketika kemudian kita sudah tidak bisa negosiasi. Lah kalau cuma masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan negosiasi, kenapa ada persenjatai polisi? Kenapa ada persenjatai tentara? Polisi ada teroris datang kayak kemarin tuh misalnya bacok orang. Sebentar kita negosiasi dulu bro. Nah, sudah ada kemudian sudah dibunuh di situ. Dan Anda tidak bisa kemudian melindungi orang-orang yang lain karena aktivitas seperti itu. Maka Islam adalah agama yang realistis.
Kalau misalnya ada penjajahan, solusinya adalah jihad. Tidak hanya berdoa lalu kemudian mendoakan para orang-orang penjajah dapat hidayah. Kira-kira begitu. Nah, maka ini adalah salah satu kemudian solusi di dalam Islam yang kita katakan tidak hanya omong kosong, tapi memang ada step by step. Tapi ingat bahwa yang kita bicarakan tadi itu semuanya tidak serta-merta dilakukan dengan begitu saja. Tapi ada aturan-aturan Islam yang melingkupinya sehingga bisa dikatakan sebagai amal ibadah. Jadi tidak serta-merta kayak sekarang antum kemudian bikin bikin live gitu kan ya, lalu kemudian antum pegang pistol, lalu kemudian ngomong-ngomong yang aneh-aneh akan bunuh orang-orang sembarangan. Nggak seperti itu ceritanya, bisa dipahami. Ini video-video yang lagi viral sekarang, saya tuh kadang-kadang nggak habis pikir, itu serius muslim atau bukan sih sebenarnya, gitu kan ya? Serius muslim atau bukan sih sebenarnya? Kenapa? Karena bahkan dia tidak bisa membedakan perkara-perkara mana yang harus dipublis dan yang mana yang tidak harus dipublis. Ngomongan-ngomongan mana harus dilakukan, ngomongan-ngomongan mana yang tidak harus dilakukan. Bisa difahami teman-teman sekalian. Makanya kalau mau belajar Islam, belajar jangan yang tanggung-tanggung. Kalau Anda belajar tanggung-tanggung, Anda justru jadi sasaran orang-orang yang pengen menistakan Islam, membuat citra buruk terhadap Islam. Tapi kadang-kadang orang tua kan gitu kan ya. Sudah ada yang teman-teman ngaji di mana? Oh, saya ngajinya di Al-Fatih. Oh, jangan ngaji lagi. Nanti jadi teroris. Nah, ini diinginkan oleh orang-orang justru. Nah, kenapa? Kalau Anda ngaji Islamnya setengah-setengah, Anda bisa jadi kemudian dimanfaatkan. Oh, enggak usah, saya enggak ngaji sama. Karena tidak ada satupun kemudian dosa yang lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Dan tidak mungkin orang bisa menyembah Allah dengan benar kecuali dia mempelajari Allah itu seperti apa. Kita saja yang sudah belajar saja kadang-kadang masih menyembah Allah pas-pasan. Kadang-kadang masih menyembah Allah cuma gitu-gitu saja. Apalagi kalau kita tidak belajar sama sekali. Bisa difahami ya teman-teman sekalian ya. Baik, kalau gitu kita masuk dalam kemudian bab berikutnya, 3 pilar penerapan hukum Islam. Ini sudah pernah saya bahas, tapi insya Allah kita bahas lagi. 3 pilar penerapan hukum Islam. Jadi ibaratnya gini, kalau andai kan teman-teman punya rumah, nah itu kayak di atas itu, yaitu rumah gaya Yunani gitu ya. Kalau ada kemudian ada dasarnya, ada kemudian pilar-pilarnya. Kalau kemudian ada Islamnya. Kalau itu dasarnya apa, Ustaz? Dasarnya adalah pilar yang 5 itu. Loh, kok dasarnya adalah pilar? Ya, ini mungkin salah artinya orang-orang ya. Contoh begini misalnya. Bunyal Islam ala khamsin. Sesungguhnya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Apa saja? 5 perkara rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Coba hadisnya bunyal, dibangun, tapi pas penyebutan fikihnya jadi rukun. Kalau bunyal itu kan artinya dibangun, dasar. Setelah kemudian pembahasan fikih jadi pilar, rukun, tiang gitu kan ya. Tapi nggak ada masalah. Anggap aja dasar dan tiangnya. Nah, kalau andai kan dasarnya itu adalah Islam yang tadi dan keimanan, maka pilarnya untuk menegakkan Islam itu ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah dia individu yang terikat dengan syariat Islam. Yang kedua, kelompok yang dia juga beramar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, negara yang menerapkan syariat. Karena kenapa? Kalau Anda lihat di dalam Al-Quran, maka ketika Allah menyeru kepada manusia, maka cuma 3 kelompok yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah individu. Seruan ini sangat banyak sekali individu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam. Lalu kemudian ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah misalnya. Tegakkanlah salat. Apalagi misalnya wa'atuz zakah dan tunaikanlah zakat misalnya. Haji. Lalu apalagi misalnya secara individu misalnya apalagi zakat, haji, salat, puasa, ya banyak lah ya, zikir misalnya. Itu adalah secara pribadi bisa dilakukan. Ada perkara-perkara yang Allah seru secara berjamaah. Misalnya seperti apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian umat-umat sekelompok orang yang menyuruh kepada al khair, yang menuju pada kebaikan. Berarti ini adalah kemudian seruan Allah bagi orang-orang yang berjamaah. Pertanyaannya, bisa nggak orang berdakwah secara individual? Bisa, tapi tidak sempurna. Kalau antum berdakwah secara individual, antum tidak sempurna melakukannya. Kenapa? Karena Rasul berdakwah secara berkelompok. Dan perintah amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan secara berkelompok. Karena ada syariat-syariat yang tidak bisa dilakukan kecuali secara berkelompok. Contoh misalnya, hari ini hari Jumat, atau bisa Jumatan sendirian.
Pada hari ini saya akan membuat sebuah kreativitas Jumatan sendirian. Antum yang kemudian jadi khotib, antum yang kemudian jadi imam, atau yang kemudian jadi muadzin, atau yang kemudian jadi jadi makmumnya. Kira-kira bisa atau tidak? Nggak bisa. Artinya adalah Pak, Jumatan itu perlu jamaah, gitu kan ya. Sholat Id itu perlu jamaah. Apalagi yang perlu jamaah? Ya kadang-kadang zakat malah perlu jamaah. Karena kalau antum cuma ngasih tapi nggak ada yang terima, terus gimana ceritanya? Nah itu kemudian ini adalah kemudian di dalam Islam perlu jamaah-jamaah yang beramar ma'ruf nahi munkar, kelompok-kelompok yang beramar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga yang diperintah oleh negara, kisos misalnya. Apalagi penerapan hukum Islam seperti rajam misalnya, seperti misalnya cambuk misalnya. Ini perlu negara. Lah kenapa? Karena tidak bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contoh Surat An-Nur, kitabun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Lalu kemudian ayat yang keduanya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka setiap zinawati dan zinawan, maka jilidlah mereka dengan 100 kali jilidan. Pertanyaan saya, itu perintah Allah atau bukan? Sekarang ada nggak yang melakukan jilid kepada antum kalau ada yang berzina? Kalau ada orang yang berzina dia belum nikah, dijilid 100 kali. Ada yang sudah nikah, dirajam. Ada nggak yang melakukan? Nggak ada. Andai kan kalau saya melakukan, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Secara negara saya ditangkap, secara individu saya dosa. Kenapa? Ingat, sebelum adanya hukum-hukum yang diberikan kepada orang-orang, Rasulullah melakukan apa dulu kepada mereka? Membuktikan apakah ini benar atau tidak. Ada perkara bayinah, ada perkara pembuktian di situ. Ada perkara kemudian qadha, memberikan hukuman di situ. Nah, siapa yang memberikan hukuman dan membuktikan? Ada yang namanya hakim. Maka tidak boleh turun hukuman setelah melalui hakim. Dan tidak bisa ada hakim kecuali ada penguasa yang menjamin kehakiman menurut Islam itu ada. Paham nggak sampai di sini? Berarti ini Anda harus perlu negara. Kalau Anda tidak punya negara, Anda tidak bisa menerapkan hukum Islam. Jadi kata siapa orang-orang muslim benci negara? Tidak, justru kita pengen negara ini menerapkan hukum Allah supaya Islam itu bisa diterapkan secara total. Karena kita secara pribadi saja cuma bisa sholat, cuma bisa puasa secara individual. Tapi begitu masuk ke dalam jamaah, kita sudah nyerah, nggak bisa sendiri kita Jumatan. Apalagi secara negara, ketika Allah perintahkan hukum kisos, ketika Allah perintahkan hukum jinayah misalnya, dan hukum-hukum yang lain, ini harus perlu negara yang memberlakukan ini. Karena harus ada kehakiman, ada kemudian polisian, ada kemudian dan seterusnya untuk menjamin ini semua terjadi. Dan nggak bisa ini dilakukan secara individual atau kelompok dakwah. Oke, kelompok dakwah saya namanya pada hari ini pada Jumatan kita akan mengadakan rajam di Al-Fatih. Kira-kira gimana? Nggak bisa, karena nggak ada kehakiman di situ. Sedangkan kehakiman itu adalah urusan penguasa. Qadha itu urusan penguasa. Paham ya sampai di sini ya? Nah, jelas itu kemudian 3 pilar. Maka pilar pertama adalah ketakwaan individu. Takwa adalah buah keimanan seseorang yang memahami bahwa seseorang harus terikat dengan syariat Islam ketika melakukan atau meninggalkan perbuatan. Artinya, kalau Anda kan ada 2 perkara yang tadi tapi individunya tidak bertakwa kepada Allah juga tidak bisa diperbuat. Negerinya sudah menerapkan syariat Islam, masyarakatnya sudah beramar ma'ruf nahi munkar, tapi masih ada individu-individu yang nggak mau menerapkan aturan Islam, nggak bertakwa pada Allah, yang nggak jalan juga. Contoh misalnya, coba lihat teman sekalian. Tahu tentang zakat? Zakat itu berapa? Zakat itu berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Bila ada 20 dinar, maka keluarkanlah setengahnya. Kan gitu kan ya? Berarti 2,5% daripada harta kita semuanya. Teman-teman tahu berarti kalau nisabnya zakat itu sekarang berapa? 20 dinar itu berapa kira-kira sekarang? 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti 20 dinar itu kira-kira kalau 1 dinar 4,25 gram emas, 1 gram emas sekarang berapa? Taruh 500 ya. 500 kali 4,25 ya 2 juta ya. 2 juta itu 1 dinar. Berarti kalau 20 dinar berapa? 1 dinar 2 juta. 20 dinar 40 juta. Berarti nisab ketika untuk orang zakat taruhlah nanti hitung yang benar ya. 40 juta taruhlah ya begitu ya. Antum punya duit sekarang, antum ngitung haulnya misalnya contoh pas Ramadan misalnya. Pas Ramadan saya harus keluar zakat misalnya, kayak saya bisa hitungnya pas Ramadan. Pas Ramadan saya mau keluar zakat. Sekarang duit saya 40 juta 500. Bisa nggak saya ngakali supaya saya nggak keluar zakat?
Atau kalau duit saya sekarang 60 juta, bisa nggak saya kali nggak keluar zakat? Oh bisa, saya beli motor 2. Tiba-tiba sebelum haul saya dapat, bro, sorry bro, saya nggak keluar zakat bro. Duit saya di bawah 40 juta nih bro, bisa nggak? Bisa secara individu, nggak ada masalah di situ. Allah artinya Allah tahu perbuatan kita, tapi secara hukum syar'i atau tidak? Syar'i secara hukum. Nah, kenapa? Karena duit saya belum masuk kemudian nisab, kan gitu kan ya. Tapi ini adalah perkara yang salah atau perkara yang benar? Salah, jelas. Berarti kita bisa main-mainin hukum Allah secara individu. Orang pun nggak akan pernah tahu. Kita mau berzina, kita pun ketika kita benar-benar berzina kemudian menyembunyikan, orang pun nggak akan tahu. Berarti kalaupun ada dua pilar yang lain, nggak ada pilar individu, juga nggak jalan Islam. Paham sampai di sini ya? Individu ada, negara ada, jamaahnya tidak kemudian beramar ma'ruf nahi munkar juga, kemudian nggak bisa. Sekarang adanya adalah individu, jamaah yang terikat dengan aturan Allah, tapi negaranya belum mau menerapkan syariat Islam, juga nggak akan jadi. Nah ini yang kemudian dikatakan bahwa 3 pilar penerapan syariat Islam, 3 pilar Islam adalah kemudian individunya, masyarakatnya, dan kemudian negaranya, institusinya bisa menerapkan Islam. Nah itulah baru kemudian menjadi sempurna. Pilar kedua, kontrol individu dan masyarakat. Kontrol individu terhadap dan masyarakat terhadap individu lain tercakup dalam mekanisme amar ma'ruf nahi munkar, dan ini amat diperlukan karena manusia bukan malaikat, juga karena tidak ada seorang pun yang terbebas dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Karena itu manusia memerlukan manusia yang lain untuk mengontrol dirinya, persis seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr. Kita lihat watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Artinya adalah apa? Manusia itu individu yang kadang-kadang lupa, bukan kadang-kadang lupa, sering lupa. Kadang-kadang kita itu ya, bukan kadang-kadang, sering kali kita itu ya, kalau sudah berbuat baik, lama-lama berbuat baik, lama-lama berbuat baik, tapi lama-kelamaan juga kita nggak akan sadar kalau seandainya kita sudah masuk dalam perbuatan buruk. Disitulah ada manusia yang mengingatkan, nggak boleh begini. Bro, saya tahu bro antum berdakwah, tapi dakwah antum itu loh nyerempet. Nah kenapa? Kok tiap kali antum dakwah itu kemudian ada saja orang-orang yang kemudian merasa tertipu, misalnya nyerempet masalah uang, atau nyerempet masalah cinta dan sebagainya. Nah ini harus diingatkan, misalnya contoh. Itu adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Artinya, kalau ada orang-orang bermaksiat satu sama lain, ini bisa langsung dicegah. Kalau negara, lebih jelas lagi, adanya negara yang menerapkan seluruh syariat Islam. Islam telah menegaskan kedudukan khalifah kaum muslimin sebagai ra'in atau penggembala yang bertanggung jawab atas ra'iyah, gembalanya. Itu kan ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyatihi. Itu katanya Rasul, sesungguhnya kalian semua adalah pemimpin, dan sesungguhnya kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya atau ra'iyah atau gembalaannya. Khalifah itulah yang akan menerapkan syariat Islam dan akan melindungi seluruh tumpah darah umat Islam. Al-imamu junnah, sesungguhnya imam itu seperti junnah, seperti perisai. Dikatakan bahwa as-saum junnah, sesungguhnya puasa itu juga sebuah junnah, sebuah perisai. Berarti kalau perisai bagi orang jomblo adalah puasa, maka perisai bagi umat adalah khalifah, yang dia melindungi seluruh tumpah darah daripada umat muslim tadi, dan tidak membiarkan umat muslim satupun kemudian merasa terancam ketika dia tidak ada. Baik, ini adalah kemudian yang bisa kita bahas teman-teman sekalian, karena sudah jam 9. Saya ingin menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini. Pembahasannya adalah sederhana, bahwa Islam itu tidak hanya sebuah konsep yang mengawang-awang, tapi juga penerapan konsep itu sendiri. Tidak hanya bilang, lu harus pintar, terus gimana caranya pintar? Cari sendiri. Lu pokoknya harus makan cabai, gimana caranya? Tanam. Gak gitu ceritanya ya, paham gak kita selesai? Jadi gak cuma nyuruh antum, jadi gak cuma nyuruh antum berbahagialah, taatlah pada Allah, nikmatilah hidup ini. Apalagi misalnya, jangan bersedih, jangan khawatir. Enggak cuma begitu. Islam itu tidak hanya memberikan Anda awang-awang, tapi Anda itu juga diberikan bagaimana step by step untuk mencapainya. Tatakun, ittaqullah. Ada berapa kali pergi ke Jumatan dengan kata-kata ittaqullah itu? Berapa kali kira-kira? Oh sering Ustaz. Ya sering, sebelum antum tidur, lelap ternyenyak gitu kan ya. Ittaqullah. Itu adalah kata-kata terakhir antum dengar sebelum antum tidur. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa khairu zadi taqwa. Apalagi misalnya
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sesuatu yang sangat penting takwa itu. Jangan mati kalau nggak ada bawa takwa. Jangan haji kalau nggak ada bawa takwa. Jangan begini kalau nggak bawa takwa. Takwa ini adalah yang sangat bagus sekali. 105 kali digunakan di dalam Al-Quran kata-kata takwa. Andai kan ada pesan yang paling sering diulang-ulangi oleh Allah adalah pesannya pasti takwa. Tapi pertanyaannya, takwanya di mana? Takwanya itu di mana kita bisa temukan? Awang-awang nggak kira-kira? Enggak. Mohon maaf Ustaz, mohon maaf dari tadi Ustaz ngomong takwa. Apakah setelah ini takwa ada dijual Ustaz? Enggak seperti itu. Tapi Islam katakan, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini caranya. Laksanakan siam dengan baik. Kalau kamu laksanakan siam dengan baik, kamu keluar daripada bulan Ramadan, kamu pasti punya. Kamu bisa jadi punya takwa. La'allakum tattaqun. La'allakum artinya bisa jadi. Mudah-mudahan, semoga punya takwa. Jadi kalau mungkin iya, mungkin enggak, itu la'allakum. Kalau pasti litattaqun, agar kalian pasti bertakwa. Tapi Allah tidak bilang pasti. Allah bilang ada chance, ada dapat, ada chance, ada tidak dapat. Banyakan manusia dapat atau tidak? Tidak, karena puasanya cuma lapar dan haus, jungkat-jungkit capek. Nah, makanya maknai puasa ini dengan baik, Anda dikasih kemudian step by stepnya, lalu Anda akan dapat takwa. Tidak hanya konsep awal-awal yang diberikan oleh Allah, takwa, enggak. Tapi Anda dikasih gimana caranya dapat takwa itu, di mana dapatnya, caranya gimana, semua dapat. Baik, teman sekalian, ini bisa saya sampaikan. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Ada yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pikir ini tinggal dikit lagi. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa terselesaikan, tapi kayaknya tidak. Padahal saya pikir hari ini saya bisa 1 bab, ya, tapi mungkin tidak. Ya nggak apa-apa. Kita nggak terburu-buru, insya Allah kita bisa menggunakan banyak waktu kita untuk mempelajari Islam sedikit demi sedikit. Yang kita harapkan adalah semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang membuat Anda itu lebih jauh daripada api nerakanya Allah dan lebih dekat dengan surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.